Apa tujuan hidup Anda? Apa sebenarnya tujuan hidup Anda? Pertanyaan tersebut kelihatannya mudah dijawab, tetapi apakah Anda benar-benar tahu apa tujuan hidup Anda? Sebagian besar dari kita disibukkan dan menghabiskan waktu kita untuk mencari kekayaan materi. Dan inilah masalah terbesar yang melilit hampir seluruh umat manusia. Materi atau uang yang sebenarnya hanyalah alat atau tool untuk mencapai tujuan, dan telah dijadikan tujuan oleh kita. Dalam praktek kehidupan sehari-hari kita bisa mengamati begitu banyak orang yang bekerja mati-matian untuk mencari uang, mengeluarkan segala daya upaya, keahlian, keserakahan, dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekayaan materi tersebut. Apakah setelah kita memperoleh kekayaan, kita akan puas, tentram, sejahtera, dan bahagia? Belum tentu juga. Sangat jarang ada yang dapat puas dan bahagia, serta dapat mengalahkan keserakahan yang ada pada diri kita. Mungkin dulu ada yang pernah bermimpi, apabila saya mempunyai sekian miliar rupiah maka saya akan puas dan bisa menikmati hidup. Tapi kenyataannya untuk dapat bersikap demikian sangatlah sulit. Kenapa? Karena ternyata kita seperti menggali lubang, semakin dalam kita menggali, semakin susah untuk keluar dari lubang tersebut. Berbicara secara makro atau global, keserakahan akan kekayaan materi sesungguhnya telah menghancurkan martabat manusia, mengguncang keseimbangan alam, menciptakan kepincangan sosial, menghancurkan tatanan atau sistem masyarakat maupun negara. Kerusakan moral yang ditimbulkan secara kolektif tentunya menjadi salah satu sebab akan hancurnya bumi dan manusia. Keserakahan akan kekayaan materi maupun keserakahan akan kenikmatan duniawi yang dapat dibeli dengan materi tersebut telah menimbulkan degradasi kemerosotan moral, stres, bunuh diri, pengkhianatan, dosa-dosa yang dilarang agama, serta merosotnya kesehatan dan umur hidup manusia. Generasi yang tercipta adalah generasi tanpa belas kasih lagi. Siapa yang kuat dia yang menang. Ya, budaya barat yang menitik beratkan pada kekayaan materi dan pencapaian hasil dalam waktu singkat, menjadi salah satu penyebab utama hancurnya sistem moral yang dibangun oleh nenek moyang kita. Melalui pendidikan maupun budaya barat, anak-anak, remaja, dan masyarakat dididik untuk menjadi mesin pencetak uang dan bermental mementingkan diri sendiri. Kita semua sepertinya terseret arus kehidupan yang semu. Lantas suatu ketika, bak tersadar dari mimpi. Lalu kita bertanya, apa tujuan hidup kita? Secara umum dapat dikatakan semua orang bertujuan mencari kebahagiaan. Mencari kebahagiaan yang bagaimana? Kembali ujung-ujungnya ke kebahagiaan semu lagi, yang didasarkan pada kenikmatan dan keserakahan. Semuanya adalah palsu dan penuh penderitaan. Anda tidak percaya dan menilai. Tidak, Anda terlalu pesimistis dan tidak realistis. Mari kita lihat. Menurut hasil penelitian para ahli, orang yang semakin banyak materi semakin jauh dari arti bahagia yang sesungguhnya. Mereka semakin serakah, pelit, egois, tidak mau tahu dengan penderitaan orang lain, dan kejam. Di Amerika, seorang pemenang undian berhadiah $10 juta mendadak dari miskin menjadi kaya raya. Tapi apakah orang tersebut lebih bahagia? Ternyata, setelah beberapa tahun, orang tersebut menderita begitu banyak penyakit dan depresi akibat kaya mendadak. Gaya hidup berubah, pola pikir berubah, pola makan berubah, semuanya berubah. Orang bijaksana dahulu berkata, "Kita lahir tidak membawa apa-apa, demikian juga kalau kita mati." Sebagai orang awam yang hidup di dunia yang penuh dengan keperluan materi, maka kita harus bijaksana mencari jalan tengah agar dapat hidup berbahagia. Lantas apa tujuan hidup kita? Nah,
Kini sudah tiba saatnya untuk menata atau mereposisi kembali tujuan hidup kita. Mereposisi artinya, menata atau mendudukkan kembali secara benar tujuan hidup kita. Mencari kekayaan tidaklah salah. Sekali lagi tidak ada yang salah dengan komitmen tersebut. Tetapi materi itu kita tempatkan di level berapa dari tujuan hidup kita. Mari kita tulis dahulu beberapa tujuan hidup yang umumnya berlaku. Menjadi kaya. Keluarga yang bahagia, harmonis. Kekuasaan, kedudukan sosial yang tinggi. Kesehatan yang baik. Dapat menikmati kesenangan duniawi. Punya pasangan hidup yang serasi dengan kita. Mendapatkan pasangan hidup yang kaya. Karir yang cemerlang, pendidikan yang tinggi, mempunyai putra-putri yang sehat dan berbakti, dan lain-lain. Ternyata banyak juga. Tapi, tidak apa-apa, itu bagus. Hiduplah dengan tujuan yang terarah. Meskipun orang-orang yang memiliki tujuan hidup belum tentu akan merasakan kebahagiaan, bahkan, kebanyakan merasa tertekan. Namun, setidaknya tujuan hidup akan membuat hidup kita semakin terbakar dengan semangat. Kita perlu ingat bahwa tujuan hidup bukanlah suatu alat untuk membuat kita bahagia. Namun, tujuan hidup adalah sesuatu yang bermanfaat, terhormat, berbelas kasih, dan menjadikan suatu perbedaan apakah kita hanya sekedar hidup atau telah menjalani kehidupan dengan sebaik mungkin. Jadi, marilah kita menata tujuan hidup kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dengan langkah-langkah berikut yang bisa kita terapkan mulai dari sekarang, saat ini, nanti dan seterusnya. Mulailah dengan buat rencana bertahap. Jangan terlalu drastis. Lebih menghargai diri sendiri. Belajar dari masa lalu. Tidak perlu muluk-muluk atau berlebih-lebihan dalam segala sesuatu. Berani berkata tidak, terutama pada nafsu diri kita sendiri. Dan fokuslah pada tindakan tertentu yang dapat membuat kita bahagia. Ya, dengan melakukan tindakan-tindakan yang menurut kita penting, maka kita sedang berjalan menuju tujuan hidup yang kita harapkan. Tujuan hidup memang tidak menjaminkan kebahagiaan untuk diri kita, namun dengan menerapkan apa yang penting, kita akan merasa lebih bahagia dan puas dengan kehidupan diri sendiri. Pepatah bijak mengatakan, kita tidak menulis kehidupan kita dengan kata-kata, melainkan kita akan mengukirnya dengan tindakan yang menurut kita penting untuk dilakukan. Tetap semangat, dan terima kasih.